Pertanyaan saya begini. Tuhan berfirman dalam hati. Siapa yang mendengarkan firman Tuhan dalam hati? Silakan kau jawab Sampurna, saya tunggu sekarang. Yang lain diam dulu. Lalu dia mencari. Tuhan berfirman dalam hati ketika Nuh mempersembahkan persembahan yang harum. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Tiba-tiba dituliskan oleh Musa. Bagaimana caranya Musa bisa mendengar perkataan Tuhan dalam hati? Silakan kau jawab. Inilah saya katakan, Bibel kau gabrul? Iya gabrul. Bibel kau porno? Saya tunjukkan ayat porno. Bibel kau kontrasepsi? Kontradiksi. Saya tunjukkan kontrasepsi dengan kontradiksinya. Mbak Nora, Anda sebenarnya bicara. Ya bilang, saya tanya, Tuhan berfirman dalam hati. Siapa yang mendengar firman Tuhan dalam hati? Cepat, tunjukkan aja. Iya. Pertama-tama gini Mbak Nora, Mbak Nora, Tok Nora, pahami dulu pembicaraan Anda. Sebenarnya Anda menyinggung diri sendiri gitu. Tidak menyinggung ketika dia mengatakan katanya Al-Quran saya itu karangan. Susunan karangan-karangan. Siapa yang mengarang? Bisa dia buktikan? Tidak Ya, bisa mungkin, dia buktikan. mungkin Membaca dia bisa original. Kau diam dulu moncrot. Mau membaca original Al-Quran saya, kalian tidak bisa. Walau berarti gini Mbak Nora, berarti kalau Sekarang kita harus. saya tantang kau. Kau baca dulu Al-Quran saya baca nih Bibel kau yang LA ini. Oke. Berarti kalau kita harus paham dengan keyakinan Anda, harus kita ke negara. Kau nggak tahu konteksnya apa Sampurna Glemper. Kucluk, cuplis. Kau dengarkan saya baik-baik ya. Dia mengatakan Al-Quran saya itu karangan. Saya minta buktinya apa yang menjadi karangan di situ. Siapa yang mengarang-arang itu? Hah? Ya mungkin Terus kan sekarang saya bilang, Bibel kau ini kontradiksi. Bibel kau ini porno. Bibel kau ini bejat. Kenapa saya katakan bejat? Tuhan kau situ sendiri aja bejat. Bibel kau ini gabrul. Kenapa saya katakan gabrul? Nah ini yang mau saya tunjukkan. Tuhan berfirman dalam hati. Siapa yang bisa mendengar firman Tuhan dalam hati? Kau jawab itu saja. Jangan kau menceramai saya. Saya nggak butuh diceramain. Di sini bukan mimbar Kristen bro. Di sini tuh mimbar Islam. Jangan khotbahin saya. Saya nggak akan kasih kau perpuluhan. Ya, aja. Tuhan berfirman dalam hati. Ini Nora. Saya closing statement aja. Berapa penonton di Komal Bang Faruk ini ya? Ingatlah, di mana ada nabi, di mana ada rasul yang menyatakan bahwa dia yang bisa menyelamatkan, dialah segala-galanya. Barang siapa yang percaya kepada bibir geplak kau muncung kau pikir di sini mimbar, di mana ada rasul, di mana ada nabi. Kata rasul aja kau ambil dari mana? Kata nabi aja kau ambil dari mana? Iya, di Alkitab ada rasul. Emang kau tahu arti? Sekarang aku tanya, kau tahu arti rasul itu apa? Tahu. Apa? Mbak Nora itu semuanya apa kayak itu gitu rasul? Apa itu rasul? Rasul itu apa? Apa rasul? Apa rasul? Mbak Nora memang gitu statementnya. Sebentar lagi nomor celana dalam Nabi Musa nomor berapa? Gitu nanti Anda. Kau yang mengatakan tadi, bodak, kau yang mengatakan tadi, kau yang mengatakan katanya mana ada rasul dengan nabi. Pertanyaan saya, rasul dengan nabi itu apa definisi rasul dengan nabi? Kenapa kau ambil kosakata bahasa Arab? Apa rasul dengan nabi? Kok bahasa Arab? Oke, sekarang cari original Yunani. Kalau rasul ada, cepat, kau cari. Kau cari, jangan kau pada congok di sini, kau cari. Rasul, bukan rasul. Kalau kami di Kristen rasul itu. Cari bahasa Yunaninya pengutus itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya belum nyok. Waalaikumsalam. Mengklaim Rasul. Rasul adalah milik orang Kristen. Sejak kapan Rasul menjadi orang Kristen, Brojong? Cari kau. Iya. Cari kau originalnya. Aja pertanyaanmu. Ini berat ini. Sampai kapanpun kiamat kurang satu hari. Bang Erik nggak apa-apa lah. Berat bagi kau, gampang bagi dia. Iya, dijawab ya. Jawab dulu. Silakan. Jangan terlalu lama. Kau mau sok pula closing. Saya closing dulu ya. Gigi kiper kau mau kau closingkan di sini kau? Belum.
closing kami, closing saya bilang tadi, siapa yang bisa menjanjikan tentang keselamatan, bukan itu nah. Kau rasul aja kau nggak tahu artinya, cepat cari Bukan- rasul bahasa originalnya. Bukan Original istilah Yunani, rasul itu apa? Kami tidak perlu, mudah-mudahan. Iya nggak perlu, Memangnya- nggak perlu, saya nggak peduli. Cari kata rasul. Udah bang, gak usah dicari bang, nggak ada bang, gak usah dicari. Kasihan aku lihat abang. Dianiaya terus sama si Nora ini tadi. Nggak usah bang cari, nggak akan dapat. Biarin Bang, nggak usah, aja Bang, ya. dulu Eri. Nora ya omongannya kosong. Biar dia tahu dulu kalau naik ke atas mimbarnya Cuman banyak Islam, ngomong tapi isinya kosong. bukan modal congor kayak pendeta. Mimbar Islam, podium Islam itu tidak menggunakan Nora omongannya congor. kosong, nggak ada isinya. Ya nanti kita berhadapan ya. Ya, Nggak Bang. ada isinya. Iya, nanti kita Kau berhadapan. Abner, ya, ada isi Bang. kau. Sekarang kutanya, di balik sempak Yesus apa isinya? Ya itu sebabnya Muhammad, isinya tukang kawin. Turunkan, dia tidak tahu jawab. Turunkan. Turunkan. Kalau saya nanti izinkan berbahasa dong. binal di sini, Jangan kau mati ya, kau. isinya Mana itu, moderator? Kau nggak isinya. jadi moderator, Bang Er. Katanya isinya Ya. itu, isinya Bang Faruk. sempaf ya, isinya Muhammad kan tukang kawin. Bang Faruk, mana Bang Faruk ini? Hehe. Lepas, Sidik. Dah. Kau bilang saya congor, tidak ada isinya. Saya tanya di balik sempak Yesus kenapa apa? moderator? Kalau kau tanya di balik sempaknya si Erik Banger, saya tahu. jangan kau sebut Nora, jangan kau sebut. Tiga pribadi, Dia satu lagi diam. hakikat. Saya Jangan kau tahu sebut, tiga dia lagi pribadi, diam. satu hakikat. Di balik sempaknya Yesus, tiga Cukup, pribadi, Nora. satu hakikat. Dia lagi diam, Tadi jangan udah kau ungkit-ungkit. diterangkan sama Uni. Apa tiga pribadi, satu hakikat? Dua telur, satu pidong. Kenapa Jangan, bisa Nora. jadi Lagi begitu? diam dia Nora, jangan kau panggil-panggil. Kenapa bisa jadi begitu? Dua telur Nora, jadi jangan kau satu pidong. panggil Nora. Ya Allah ya Rabbi. Dua telur, satu pidong. Kenapa jadi begitu? Astagfirullah. Karena hakikatnya Dek, itu Dek, adalah Dek, jangan bangun, Dek. Dek, diam, Dek, diam. Tenang ya, Dek. Tahu kalian? Apa di balik sempaknya Yesus? Harusnya kau bilang, satu hakikat, tiga pribadi. Apa itu? Hakikatnya dia kelamin, pribadinya dua telur, satu pidong. Apakah telur ini bisa dipisahkan dari pidong? Nggak bisa. Kalau dua telur kau ambil jadi satu, sudah tidak bisa juga. Mengenaskan itu ya kan? Tetap dua telur, satu pidong. Itulah hakikat. Ya, hakikatnya kelamin. Itulah yang dibalik dari sempaknya Yesus. Paham kau? Jangan di sini kau menghujat. Jadi gini Bang Sampurna, aku tahu arah pembicaraanmu kemana, ya. Perihal tentang kau bilang menyampaikan Salahnya Nora ini Dengar dulu Bang Le Sempurna, tunggu dulu Le Sempurna. Bos yang mau ngomong di Le Sempurna, dari tadi saya diam Le Sempurna, diam dulu Le Sempurna. Ya arah dari komunikasimu itu Bang Faruk paham. Kau mau menarasikan bahwasanya Yesus itu menurut Yesus adalah jalan menuju apa? Yang sampai kepada Bapa, ya, untuk hidup sejati dan juga kekal. Tapi harus kalian pahami dulu Bang. Kalian paham nggak? Ya, konsep untuk mendapatkan hidup sejati dan Kami juga nggak perlu pemahaman, Kalian Bang. harus dengar dulu Bang Sampurna. Harus dipastikan dulu. Saya baru mau Nggak ngomong perlu Bang dipahami. Sampurna. Sebab kami Tolong. kepastian gitu loh. Iya tunggu dulu Bang Sampurna. Aku mau ngomong Bang Sampurna. Bentar aja Bang Sampurna. Ya, jadi konsepnya supaya kalian mendapatkan hidup sejati dan juga kekal, kalian harus meninggalkan rumah. Atau kalian harus meninggalkan saudara-saudara laki-laki kalian dan perempuan kalian, atau ibu bapak kalian, atau anak-anak kalian, atau ladang kalian. Itu konsep hidup sejati dan juga kekal. Apakah itu sudah kalian lakukan? Ayo, meninggalkan rumah, meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan, meninggalkan mama bapak kalian, meninggalkan anak-anak kalian, meninggalkan ladang kalian. Ladang itu identik dengan harta. Sebelum itu kalian lakukan, kabari dulu Bang Faruk kalau mau kalian tinggalkan harta kalian. Biar aku bawa pulang. Mau nggak kalian? Itu konsepnya untuk kalian mendapatkan hidup sejati dan juga kekal, dan itu tertulis di dalam Matius 19 ayat 29. Jadi kalian jangan hanya monoton kepada surat Yohanes yang menyatakan Yesus itu jalan keselamatan dan hidup. Tak sampai di situ saja, Bang. Jadi, tahu nggak abang, yang mempercayai anak manusia yang mati 3 hari 3 malam itu dia dikatakan orang berdosa, tahu nggak bang? Dan dia nanti akan kelak dibangkitkan dengan orang Niniwi, bangsa-bangsa Niniwi. Di mana pada saat itu ayatnya ada di Nahum 3 nomor 5,
Mereka sudah berdurhaka dengan Tuhan. Kami nggak Mereka pakai tafsir, Bang. Kami nggak pakai mereka tafsir. bukan tafsir, Bang. Mereka sudah bersundil di mana-mana. Kami nggak Lalu ada tafsir, Bang. Nggak ada bukan, ini bukan tafsiran. Ini bukan tafsiran. Ini adalah uraian, Bang. Uraian dari data Bible Anda. Ini bukan tafsir, ini bukan menafsir. Jadi bangsa Niniwe itu sudah durhaka sama Tuhan, sehingga Tuhan di Nahum 3 nomor 5 itu mengangkat dasternya, daster si perempuan-perempuan itu sampai ke mukanya, Bang. Bayangkan, dari ujung daster tadi diangkat oleh Tuhan sampai ke mukanya hingga terlihat kemaluannya, Bang. Iya. Itu. Nah, Itu terus kan- terang kan bangsa Niniwe kan sudah tidak ada, sudah musnah, Bang, sudah habis. Nah, mereka sudah padam semuanya, meninggal. Nah, jadi mereka nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang yang mengimani, mempercayai bahwasanya anak manusia pernah hidup di dalam bumi 3 hari 3 pernah berada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi golongan-golongan seperti ini sama, Bang. Mereka nanti kelak akan dihukum, dibangkitkan lalu dihukum oleh Tuhan. Gak percaya, Bang? Itu tafsiran Abang. Terlalu banyak tafsiran Abang. Kok Anda bisa nggak? Anda bisa nggak buka Bible? Bisa. Bisa. Oh, buka Matius 12 38 sampai 40, Bang. Tunjukkan host. Kebetulan Iya, saya kok di- mau tunjukkan. Kami itu tidak setuju kalian menggunakan kata Allah tuh di dalam Bible kalian. Kalian karena kata Allah itu kalian sematkan itu dengan apa? Dengan kata-kata persundalan. Kalian hujat, kalian hina kata Allah itu. Kami nggak kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah itu, kenapa kalian buat di situ? Kau tidak setuju mau apa kau? Dasar maling kau. Ya mana pernah maling aku maling? Borjong. Kalau ada maling aku maling, penjara penuh tuh. Malu, tapi kalian harusnya malu. Malulah. Kenapa kami nggak setuju? Karena bagi kami Allah itu adalah nama. Buat kalian itu gelar, jomplek. Makanya kalian itu sebenarnya jangan kata Allah, tapi ilah. Ilah lain. Nah itu benar. Karena apa? Kalian itu menyembah ilah, bukan menyembah Allah. Karena nama Allah itu adalah nama sembahnya umat muslim. Kalian kau protes ke Kemenak. Iyalah modal kalian tuh modal imani doang. Bocor kalian tuh. Saya orang Islam, Anda orang Kristen. Saya diciptakan sempurna. Saya punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar, punya mulut untuk berbicara, punya kaki untuk berjalan, punya tangan untuk apapun segalanya yang bisa kita lakukan dengan organ tubuh yang kita punya. Nah, sama halnya dengan Anda. Anda juga Kristen ini diciptakan dengan Tuhan yang sama dengan yang Tuhan ciptakan terhadap diri saya. Sama kita. Apakah pantas Tuhan yang kalian paparkan itu pernah jadi bayi, pernah netek, pernah mati? Sementara kita diciptakan sempurna, lalu kalian hujat Tuhan itu dengan semena-mena, dengan sesuka hati kalian. Dia sudah menciptakan kita dengan kesempurnaan. Kita harusnya lebih memuliakan Tuhan, karena Tuhan itu maha mulia. Kita berikanlah kemuliaan kepadanya, kita sanjunglah, kita pujilah Tuhan itu. Ya, tidak mungkin Tuhan itu datang menjadi manusia, ya, yang namanya Tuhan itu menciptakan kita manusia. Tidak mungkin Tuhan itu dibunuh oleh ciptaannya. Gak mungkin itu. Pakailah akal, bro. Kita sama-sama loh, diciptakan Tuhan yang sama. Kalaulah kita diciptakan Tuhan berbeda, kenapa bumi cuma satu? Seharusnya ada 2, 3, atau 4. Coba kita pikir dulu. Kita dikasih kenikmatan di atas dunia. Diberikan kita tempat tinggal. Apalagi banyak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seharusnya kita bersyukur, jangan kita hujat Tuhan. Bersyukurlah kita, pujilah Tuhan itu. Ini Tuhan dikatakan mati, ya ampun. Tuhan diludahi, Tuhan dibunuh, Tuhan... Astagfirullahaladzim. Apa dulu ya? Yang Pak? namanya kita berdosa, kitalah yang harus meminta maaf. Saya sapa dulu sebentar ya. Muhammad. Ya.
Muhammad. Muhammad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Ada yang mau Waalaikumsalam. disampaikan Bang? Silakan Bang. Biar kita naikkan Kristen Bang. Oh, nggak apa-apa. Kalau gitu keluar saya kalau memang space-nya disediakan untuk Kristen. Saya cuma Iya, mau Bang, dengar biar ada- saudara saya bicara-bicara. Biar ada teman, Nggak apa-apa. biar ada teman diskusi kita, Bang. Maaf, Bang, Afwan, Bang. Bukan kami mengusir, Bang. Nanti kalau lagi sepi, nggak apa-apa lah, Bang. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Karena space ini untuk oten satu ya, Bang. Izin ya, Bang. Ayolah, marilah kita gunakan akal kita sama-sama, teman-teman. Janganlah kita hina Tuhan. Dia sudah menciptakan kita dengan kemuliaannya. Kita dimuliakan loh. Kita diciptakan paling sempurna. Paling sempurna. Enggak seperti binatang kita. Tidak seperti malaikat. Tidak seperti jin atau iblis. Enggak. Malaikat itu tidak diberikan nafsu. Jin itu tidak diberikan namanya akal. Kalau kita tidak, kita dua-dua diberikan nafsu dan akal. Sempurna kita. Kita kasat mata. Kita kasat mata. Ya kan? Coba malaikat atau jin atau iblis. Bisa nggak kita lihat? Nggak bisa kan? Di mana kesempurnaan mereka? Nggak bisa kita katakan mereka sempurna. Kitalah yang paling sempurna ciptaan Allah. Masa kita hujat Tuhan? Janganlah kayak gitu, sahabat saudara-saudaraku. Kalau jual Tuhan itu yang baik-baik aja. Sementara Yesus itu tidak mau dibunuh, tidak menginginkan kematiannya dengan cara keji. Nggak ada keinginan dia. Makanya di Matius 26 itu nomor 39 dan seterusnya, dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa dia. Nah, atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Makanya bagi percaya sama, bagi umat yang percaya atas kematiannya, maka dikatakan angkatan jahat. Anda coba baca Matius 12, 38, 39, 40. Ini senjata saya ini. Senjata saya. Yesus tidak pernah memanggil murid-muridnya Kristen. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Makanya dinubuatkan oleh Yesus angkatan jahat dan tidak setia. Kenapa dikatakan angkatan jahat? Karena sudah menuhankan Yesus. Matius 7, 21, 23. Kenapa dikatakan angkatan setia? Galatia 3 nomor 11. Bagi siapa yang melakukan hukum Taurat, dia tidak dibenarkan oleh Allah. Sementara Yesus itu melaksanakan hukum Taurat, Matius 5:19. Dia memerintahkan murid-muridnya, pengikutnya, agar menegakkan hukum Taurat. Tak satu pun boleh tinggal. Satu iota pun tidak akan berubah. Meskipun dunia ini lenyap, dia akan berubah hukum Taurat. Tapi Paulus malah membatalkan. Di mana Allah Bapa ini menginginkan darah manusia? Enggak ada. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan, kasih Allah terhadap dunia ini. Bagaimana supaya manusia mengenal Tuhan? Maka kukaruniakan anakku yang tunggal, diutus ke dunia. Bagi siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Begitu uraian dari kitab tersebut, ayat tersebut. Karena manusia kala itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi, sudah tersesat. Ya, makanya dikatakan Matius 15:24, aku diutus kepada Bani Israel ataupun domba-domba yang sudah tersesat dari hukum Taurat. Mereka jauh dari hukum Taurat. Aku diutus dan aku tidak meniadakan hukum Taurat. Aku menyambung lidah Nabi Musa alaihissalam dan aku membawa hukum-hukum yang diterima dari Allah kepadanya. Tidak akan kuhilangkan satu iota pun. Sunat aku juga, cara beribadah sujud aku juga. Kukerjakan, kata Yesus. Nah, Matius 10:27. Mereka mengenal aku, kata Yesus. Mereka mendengar suaraku dan mereka mengenal aku dan mereka mengikuti apa yang aku kerjakan. Itu namanya pengikut.
Yesus itu cuman walinya Tuhan. Dutanya Tuhan, bukan Tuhan. Yesus itu orang yang taat, orang yang patuh. Segala yang diperintahkan wajib dia melaksanakannya. Makanya dikatakan dia satu. Yohanes 10:30 menyatakan ketauhidan. Tuhan memerintahkan apa, Yesus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi satu mereka. Begitu juga kami satu dengan Allah. Allah memerintahkan kami supaya jangan melakukan hal-hal yang didurhakai oleh Allah. Ya kami juga harus. Itulah tauhid. Ini tidak. Yesus kalian tuhankan, dia bersunat, kalian tidak. Apa tauhidnya di sini? Jadi kalau kalian, ilmu kalian ditanya itu, nasabnya cuma mentok sampai di Paulus, nggak sampai ke Yesus. Coba itu, pelajarilah tolong. Matius 5:19 sama Galatia 3 nomor 11. Ini aja sudah kena mutlak kalian, udah kalah mutlak di sini. Ya, kalian ikuti yang mana perkataan Yesus atau Paulus? Kalau menurut Paulus, Galatia 3 nomor 11, tidak boleh orang melakukan hukum Taurat. Karena bagi yang melaksanakan, mengerjakan hukum Taurat, dia dikatakan orang tidak benar bagi Allah. Erik. Bentar, sedikit lagi. Aku mau tanya sama kau. Sedikit lagi. 10 detik. Berarti Yesus ini menurut Paulus pendosa. Pendosa Yesus ini. Kenapa? Karena Yesus mengerjakan hukum Taurat. Sementara kata Paulus, tidak dibenarkan bagi Tuhan, bagi Allah, siapapun yang melakukan hukum Taurat. Bermasalah nggak di sini? Bermasalah. Seharusnya kalian sadar ya, kawan-kawan. Yesus itu dikatakan berdosa oleh Paulus karena Yesus itu penegak hukum Taurat. Bayangkan 1 yota sebanyak 613 misper tidak ditinggalkan oleh Yesus. Malah Paulus mengatakan bagi siapa yang mengerjakan hukum Taurat tidak dibenarkan oleh Allah. Coba pikirlah kalian di sini. Coba pikir. Jangan bawa emosi kalian, jangan bawa kebencian kalian terhadap kami. Buangkan itu semua, pakai akal. Ya kalau kalian takut ditinggalkan sama keluarga kalian, dihapus dari kartu keluarga, takut kalian tidak menerima warisan, takut kalian ditinggal sama istri atau suami Kau kalian. 5 jam apa 5 detik kau? Lama kali pun kau. Nah, yaudah, silakan. Tapi kebenaran sudah kita Saya mau sampaikan baca di kepada Kisah kalian. Rasul 5 ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki. Ini mazhab ini dari mana kalian ambil, woi? Mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mazhab ini dari mana mazhab ini? Kata mazhab ini dari mana, woi? Ampun. Nah itulah istilah-istilah seperti itu kalian ambil di dalam Al-Quran. Istilah-istilah Islam. Mereka tahu apa arti mazhab? Mazhab itu apa, woi? Boli yang mengimani 3 pribadi 1 hakikat. Stone White, mazhab ini kalian ngambil dari mana mazhab, boy? Mazhab kalian curi, Allah kalian curi, mukjizat kalian curi, Nabi Rasul kalian curi, keledai pun dicuri, betul. Weh. Nah, begini. Ini pertanyaan saya. Ketika Yesus meninggoy, wafat, mati, ya kan? Kan dia dikafani. Nah, terus dia bangkit. Yesus kan bangkit ini, ya kan? Dia bangkit, terus dia menampakkan diri. Ini pertanyaan saya, baju siapa yang dicuri Yesus ini? Diambil dari mana baju itu, woi? Dia kan bukannya pakai kafan dia. Berarti apakah aku sampai berpikir begini. Aku sampai berpikir begini. Kalau Yesus menampakkan diri, dia tidak berkain kafan, pantaslah muridnya kaget, ya kan? Kaget. Ini di depan kami kok ada yang telanjang. Ada yang bugil, ya kan? Kalaupun juga Yesus berbaju, baju siapa yang diambilnya, woi? Nyuri dia. Ya ampun. Ampun DJ, siapa yang mau naik ini?
Naiklah kalian Kristen, woi. Ini baju dari mana ini yang dicuri Yesus, woi? Ampun. Baju dicuri, keledai dicuri. Apa lagi yang kalian curi? Kata-kata Arab kalian curi. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Robbi. Yang miskin rupanya sampai baju pun dicuri. Aduh. Bun, bukannya Yesus juga diambil orang tuh Bun, waktu Maria datang ke kuburnya itu. Tolong kasih tahu saya, Tuhan, Mayat Tuhanku telah Tuhanku diambil hilang. orang. Tolong, mayat Diambil orang. Tuhanku hilang, katanya kan. Diambil orang. Tuhan, kemanakah mayat Tuhanku? Kenapa ada yang nyuri? Kalau nggak salah itu tuan mereka itu nyuri apa itu ikan asin tuh dah. Ikan goreng. Ada ikan Iya. asin. Jangan fitnah lah, itu bukan ikan asin, tapi ikan yang digoreng pakai minyak Aduh. Bun, ternyata itu bahasa aslinya itu bukan ikan goreng loh itu. Ikan bakar harusnya. Oh, Ikan bakar. asap. Lah, kenapa bisa LAI terjemahnya ikan goreng ya? Emang dulu sudah ada minyak? Masa di ajaran mereka ada kanibal? Gimana lah ceritanya tuh? Itu karena begini Bang Ahmad. Gimana? Kenapa dirubah menjadi ikan goreng? Goreng. Karena memang LAI menerangkan, mempromosikan bahwa pada zamannya Yesus itu ada pohon sawit di situ. Kilangnya pun ada tuh. Di mana? Di mana? Minyaknya namanya apa, Bun? Kalau ada ikan goreng, Bun. Minyaknya mereknya Jadi, apa? Boleh tahu nggak? Terkait keimanan mereka, katanya Yesus itu pernah berada di dalam rahim bumi. Nah, rohnya kan katanya berangkat ke kerajaan maut, di mana kerajaan maut ini dikuasai oleh iblis. Noise bang, noise bang. Barabas. Ya, Yesus datang dan merebut kerajaan maut dari iblis, dan Yesus berhasil mendapatkan hal itu semua. Kalau sudah dikuasai oleh Tuhan, tentunya iblis tidak akan berkuasa lagi. Tapi nyatanya iblis selama 2000 tahun, Yesus mati, lalu rohnya masuk ke dalam kerajaan maut dan merebut kerajaan maut dari tangan iblis. Buktinya iblis masih bergentayangan sampai sekarang. Ini hal yang gak masuk akal ceritanya. Kalau sudah kita kuasai, tentunya yang sudah takluk itu tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Tapi nyatanya iblis masih berkuasa. Masih menggoda manusia. Di mana sih akal kalian? Coba. Hal-hal seperti ini aja pun gak mampu kalian untuk berpikir. Karena kalian tidak diajarkan untuk berpikir. Kalau kami diajarkan, afala ta'qilun, afala tafakkarun. Kenapa tidak kau gunakan akalmu? Kenapa kau tidak mau berpikir? Kata Allah. Berpikirlah. Kan kau kasih akal kau. Berpikir kau. Hah? Itu kata Allah. Kalian tidak boleh. Kalian tidak ada diajarkan untuk berpikir. Nggak ada. Doktrin yang diajarkan kalian. Tertanam dari kalian kecil. Sampai sekarang. Mak, Tuhan kita kok mati, Mak? Nah, itu tokonya Tuhan lah. Yesus itu Tuhan, kasih 2000. Tinggi lagi dia main-main. Jumpa sama kawannya Islam. Dibilang kawan Islamnya, Tuhan kau pernah netek loh. Datang deh sama anak mamanya lagi, Mak, betul Mak, Tuhan kita netek. Iya udah, Yesus Tuhan, udah tenang aja kau. Kasih 2000. Sampai di umur dia dewasa, doktrin sudah ditanam oleh orang tua kalian terhadap kalian. Gak masuk akal Tuhan mati. Yang namanya kekal itu, maha kekal itu tidak berubah sedikit pun. Ini Tuhan jadi roh, Tuhan jadi bayi, Tuhan jadi jenggotan. Kan berubah Tuhan itu.
Bagaimana caranya manusia bisa melihat Tuhan? Jadi manusia. Latiung. Hilangkan kayak gitu itu. Itu ajaran pagan itu. Nabiullah Muhammad SAW aja menghancurkan berhala. Pada skala itu mereka adalah keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, dan mereka diajarkan, diberitahukan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah, dan mereka menjadikan Allah ini 3 rupa. 3 rupa mereka jadikan kafir-kafir Quraisy ini, supaya mereka mampu bisa melihat Tuhan, karena mereka tidak mau percaya dengan Tuhan yang tidak kelihatan, tapi mereka percaya kepada Allah. Maka Lata, Uzza, Manat, noise siapa ini? Itu Haji nggak bisa di mute dia. Sudah aku mute kan nggak mute. Siapa aja lu Nurul? Sinyalnya kayaknya Bun. Mungkin. Jadi Lata, Uzza, Manat itu adalah bentuk dari Tuhan itu, Allah itu. Makanya itu dihancurkan dan itu tumbuh pesat pada saat itu sebelum Rasulullah jadikan Nabi di Ka'bah. Mereka pasang patung-patung Uzza, Lata dan Manat itu di situ. Hubal juga ada di situ. Maka datang Rasulullah dihancurkan itu semua. Semua para nabi menghancurkan berhala. Kenapa Kristen ini menjadikan berhala itu Tuhan? Sementara Yesus itu tidak mau disebutkan sebagai Tuhan. Jelas itu, Matius 7, 21, 23. Yang diusir itu siapa kalau bukan Kristen? Siapa yang manggil Yesus Tuhan kalau bukan Kristen? Ketemu dengan Paulus, dengan murid Yesus kalau bukan Paulus. Siapa kalau bukan Paulus? Dialah nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Dari ajaran aja pun sudah berbeda. Contoh salah satu ini tadi, Matius 5:19 sama Galatia 3 nomor 11. Itu contoh paling kelihatan itu sebenarnya. Tapi kenapa kalian masih terdoktrin, masih beriman dengan Rasul yang kalian bangga-banggakan itu, nggak tahu dah asal usulnya? Nggak tahu asal usulnya kalian. Ibarat sales dia, ibarat sales sebuah ini produk tidak membawakan atribut, ya kan? Nggak bawa atribut dia, tidak ada bajunya, baju seragamnya, tidak ada bag namanya, ya kan? Tidak ada nama produknya, nggak ada itu. Beda sama Rasulullah, lengkap dengan sebarit-baritnya, sak barit-baritnya lengkap Rasulullah datang, seragam lengkap, gagah perkasa. Ada produknya. Sebentar, karena saya mau turun sini kan sudah asar. Saya takut nanti Bang Faruk ini jauh dari perangkat. Sementara saya sudah moderator. Itu. Ya, itu. Ya. Jadi karena moderator lah. Sini sudah. Ya, siap. Sini sudah asar, saya turun dulu itu ya. Ya, siap. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paulus ini kalau ditanya siapa orang tuanya, kebingungan kalian menjawabnya. Coba kalau Rasulullah kalian tanya, sampai ke mana? Sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Coba kalian tanya ke kami, nasabnya Rasulullah sampai mana? Sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau Paulus, nama bapaknya pun nggak tahu, mamanya pun nggak tahu. Nabi Adam nggak disebut Bang. Nabi Adam nggak disebut sebagai nabi dia, nggak disebut sebagai nabi dia. Dia bilang manusia pertama katanya, kata si Aletea tadi. Malam saya tuh naik ke ininya dia, saya udah ngasih tahu bulan pernah terbelah aja, dia bilang apa? Dia ngebantah itu, padahal di googling ada. Ini sales palsu ini, sales ini abal-abal. Saya mau turun dulu ya Bang, mau sholat dulu. Kita bandingkan gini ya, analogikan kedua Rasul ini, Rasulullah dengan Rasul Paulus yang kalian banggakan itu. Contoh ya, kita analogikan seperti ini tadi. Mereka ada 2 orang salesman membawa produk yang sama, yaitu pisau cukur. Satu sales ini tidak mengenakan atribut lengkap, tidak ada. Cuman pakaian biasa, pakai sendal,
Terus nama produknya juga tidak ada, nama PT-nya tidak ada. Dengan dia menawarkan harga yang murah. Dan dia mengatakan, ini pisau cukur ini bisa dipakai 20 kali. Tapi nggak terbukti, nggak ada iklannya, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat iklannya. Bahwasannya produk yang dibawa dia ini bisa mampu melakukan ataupun bekerja selama 20 kali pemakaian. Nah, datang yang membawa atribut, yang membawa sales yang mengenakan atribut lengkap ini dengan produk yang sama, menawarkan bahwasanya 10 kali pemakaian. Nah, itu terbukti karena ada iklannya, mereknya ada, nama perusahaannya ada. Yang mana kita pilih? Sementara kita butuh yang namanya pisau cukur pada saat itu. Butuh kali kita, harus kita ambil, harus kita beli. Yang mana yang dipilih? Dengan harga yang sama. Contoh 5.000. Contoh 5.000. Yang mana kalian pilih? Hah? Pilih yang 5.000 tadi, yang 20 kali pemakaian, tidak lengkap atributnya. Tidak ada namanya dia pakai ID card, enggak gitu. Itu yang kalian pilih. Begitu kalian pakai, sumbing kalian. Begitu kalian pakai untuk menyukur kumis, ya, pecah bibir kalian. Mau kemana kalian lapor? Mau kemana kita ngadu coba? Hah? Tapi kalau yang tadi ini yang membawa atribut lengkap tadi, tentu kita kalau seandainya ada permasalahan dalam menggunakan pemakaian, kita masih bisa mengadu kemana? Kita bisa tuntut. Tapi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Inilah dia Rasulullah dengan Paulus. Bedakan. Makanya saya katakan tadi bahwasannya kalau kalian bertanya tentang Rasulullah siapa nasab-nasabnya, insya Allah kami bisa menjabarkannya sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Kalau Paulus, bapak mamanya pun nggak tahu kalian. Sales apa ini? Agama dibuat oleh manusia. Ya ini kalian. Agama yang diada-adakan sendiri oleh manusia. Karangan manusia. Kalau kami tidak. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa mahtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'il mubaghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha syadidul iqab. Itu Al Imran 19.